Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Hari ini kita bersukacita secara khusus bersama-sama dengan Bapak Edward Huta Barat, Ibu Sintia Tanasale, Ibu Endang Cahya Ningrum, dan juga Bapak Rifan di Ritonga yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mengawali hari baru yang dianugerahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang melayakkan kami untuk kembali menapaki hari baru yang kami yakin penuh dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Mengawali segala sesuatunya, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tolong kami Tuhan Yesus untuk dapat memahami dan memberlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata, "Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu-pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan, sambil berjalan meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan menyerahkan Yeriko beserta raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa kepada Yosua. Kota Yeriko adalah pintu gerbang tanah Kanaan yang amat tangguh dan tidak mudah dikalahkan oleh lawan. Tapi Tuhan memberi 3 perintah kepada Israel di bawah pimpinan Yosua, yaitu yang pertama, semua orang Israel harus mengedari kota Yeriko 1 kali tiap hari. Yang kedua, 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk di depan tabut saat semua orang Israel sedang mengedari kota. Dan yang ketiga, pada hari yang ke-7,
mereka harus mengedari kota sebanyak 7 kali, dan apabila mereka mendengar bunyi sangkakala yang panjang, maka haruslah mereka bersorak dengan sorak yang nyaring. Ketika 3 hal ini dengan setia ditaati oleh bangsa Israel, maka saat mereka bersorak dengan sorak yang nyaring, tembok kota Yeriko akan runtuh. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita melihat bersama bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil jika digumuli bersama dengan Tuhan. Tembok Yeriko yang kokoh sekalipun dapat hancur lebur dengan sorak nyaring bangsa Israel dan atas perkenanan Tuhan. Apapun gumul juang kita hari ini, entah itu yang bergumul dengan sakit penyakit, keluarga, pekerjaan, relasi dengan sesama, bahkan mungkin pelayanan, mari gumuli segala sesuatunya bersama Tuhan. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil dan pasti berbuah kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini. Tolong kami Tuhan Yesus ketika kami diperhadapkan dengan beragam pergumulan dalam hidup, baik itu sakit penyakit, pergumulan keluarga, di tengah pekerjaan, ketika kami berelasi dengan sesama, bahkan mungkin pergumulan di tengah pelayanan dan persekutuan jemaat Tuhan. Mampukan kami untuk dapat menggumuli segala sesuatunya bersama dengan Engkau dan meyakini bahwa pertolongan yang daripada Tuhan pasti hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan. Kiranya damai sejahtera, hikmat, dan pertolongan Tuhan mengiring langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.